Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang jawaban dari soal-soal UTS GIS. Anggota kami sendiri terdiri dari saya, Widya Nindya Koge, Daniel Irwansyah, Nadia Apriani Asmi, serta Andika Ratilu. Nah, isi presentasi kali ini mengandung tentang pengertian GIS, model-model data, contoh kasus, raster dan vektor, hitung skala peta, dan jenis data. Nah, yang pertama itu adalah pengertian GIS. Nah, GIS ini sendiri adalah singkatan dari Geographic Information System atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sistem Informasi Geografis. GIS ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, serta memvisualisasikan data yang memiliki komponen geografis atau spasial. Nah, apa saja model-model data dalam GIS? Yang pertama itu ada model data raster. Nah, model data ini mempresentasikan tentang permukaan bumi dalam bentuk grid. Yang kedua itu adalah data vektor, di mana data ini mempresentasikan objek pada permukaan bumi sebagai titik, garis, atau poligon. Yang ketiga ada model data 3 dimensi, mempresentasikan permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang keempat ada model database. Nah, data ini sendiri mempresentasikan data geografis dalam bentuk tabel yang saling terkait dengan lokasi pada permukaan bumi. Apa saja contoh kasus GIS di berbagai bidang dan implementasinya? Nah, GIS ini telah digunakan dalam berbagai bidang untuk membantu pengambilan keputusan dan analisis spasial. Beberapa contoh kasus penggunaan GIS dalam berbagai bidang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pemetaan. GIS digunakan untuk pembuatan peta topografi, peta jalan, dan peta tematik lainnya. Pemetaan juga digunakan dalam bidang perencanaan kota untuk memetakan zona-zona tertentu seperti kawasan hijau atau kawasan industri. Yang kedua adalah untuk pertanian. GIS digunakan dalam bidang pertanian untuk analisis potensi tanah, pengelolaan irigasi, dan analisis dampak lingkungan pada produk pertanian. Yang ketiga adalah energi. GIS digunakan dalam bidang energi untuk pemetaan dan analisis sumber energi seperti pembangkit listrik tenaga angin atau lokasi pengeboran minyak dan gas bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nadia Apriani Asmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja contoh kasus GIS di berbagai bidang dalam implementasinya. Yang pertama ada kehutanan. GIS digunakan dalam bidang kehutanan untuk analisis kerusakan hutan, pengawasan kebakaran hutan, dan perencanaan tata ruang hutan. Kemudian pada kesehatan, GIS digunakan dalam bidang kesehatan untuk pemetaan lokasi penyakit, analisa pola penyakit, dan pemetaan lokasi rumah sakit atau klinik. Selanjutnya, transportasi. GIS digunakan dalam bidang transportasi untuk analisis lalu lintas, perencanaan jalan, dan pemetaan sistem transportasi publik. Selanjutnya, pemantauan bencana. GIS digunakan dalam bidang pemantauan bencana alam untuk analisis kerentanan wilayah terhadap bencana dan pemetaan lokasi resiko bencana. Kemudian perencanaan kota. GIS digunakan dalam bidang perencanaan kota untuk analisis tata ruang kota, pemetaan infrastruktur, dan pemantauan perubahan kota. Selanjutnya, menjelaskan data raster dan vektor dengan beberapa model polygon, shape, lines, thin, network, spaghetti. Data raster dan vektor adalah dua model data dasar dalam GIS. Berikut adalah penjelasan tentang data raster dan vektor serta beberapa model data lainnya. Yang pertama, data raster. Model data raster menggunakan grid untuk merepresentasikan permukaan bumi. Setiap grid cell atau pixel memiliki nilai yang merepresentasikan atribut pada lokasi tersebut, seperti elevasi, suhu, atau kepadatan populasi. Data raster digunakan untuk analisis ilmiah dan pemodelan cuaca. Kemudian data vektor. Model data vektor merepresentasikan objek pada permukaan bumi sebagai titik, garis, atau poligon. Setiap objek memiliki atribut yang menyatakan informasi tentang objek tersebut, seperti nama jalan atau jenis tanah. Data vektor digunakan untuk pemetaan dan analisis spasial yang lebih detail. Selanjutnya, model data poligon.
Model data poligon merepresentasikan suatu wilayah atau area yang dibatasi oleh beberapa garis. Contohnya adalah peta administrasi atau batas wilayah. Kemudian model data shape. Model data shape mirip dengan model data poligon, namun seringkali hanya berupa satu objek tertentu saja. Contohnya adalah model data shape dari sebuah bangunan atau pola lahan. Kemudian model data lines merepresentasikan suatu garis atau pola garis. Contohnya adalah peta jalan, rel kereta api, atau sungai. Kemudian model data thin. Model data thin adalah model data 3 dimensi yang digunakan untuk memetakan permukaan bumi dalam bentuk titik-titik yang terhubung oleh garis segitiga. Model data thin sering digunakan untuk analisis topografi dan pemodelan lingkungan. Selanjutnya, model data network spaghetti. Model data network spaghetti merepresentasikan jaringan atau sistem yang kompleks dan tidak teratur. Contohnya adalah sistem jalan raya atau jaringan pipa gas. Selanjutnya materi kami akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Nadia Afriani Asmi tentang jelaskan peta dan bagaimana menghitung skala pada peta. Peta adalah representasi geografis atau visual dari permukaan bumi pada bidang datar yang menggambarkan lokasi, bentuk, ukuran, dan atribut lainnya dari objek-objek geografis seperti sungai, pegunungan, kota, dan jalan. Skala peta adalah perbandingan antara ukuran sebenarnya dari objek di permukaan bumi dengan ukuran objek yang direpresentasikan pada peta. Skala peta sering dinyatakan dalam bentuk rasio, misalnya 1:10.000, yang berarti setiap satu unit pada peta merepresentasikan 10.000 unit pada permukaan bumi. Untuk menghitung skala peta, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu skala peta sama dengan ukuran objek pada peta per ukuran objek yang sebenarnya. Contohnya, jika sebuah jalan memiliki panjang sebenarnya 2 km dan panjang pada peta adalah 4 cm, maka skala peta adalah 4 cm per 2 km kali 100.000 sama dengan 1:50.000. Ini berarti setiap satu unit pada peta merepresentasikan 50.000 unit pada permukaan bumi. Dalam contoh ini, 1 cm pada peta merepresentasikan 500 meter pada permukaan bumi. Skala peta sangat penting dalam interpretasi peta karena membutuhkan kita memahami ukuran, jarak, dan ruang pada permukaan bumi yang direpresentasikan pada peta. Dengan mengetahui skala peta, kita dapat menghitung jarak antara dua titik pada peta, mengukur area pada peta, atau menentukan lokasi geografis dari sebuah objek pada permukaan bumi. Baik, selanjutnya jelaskan dan berikan contoh jenis-jenis data. Data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari suatu kegiatan atau proses. Berikut ini adalah beberapa jenis data yang umum ditemukan. Yang pertama yaitu data kualitatif. Kualitatif adalah jenis data yang deskripsinya bersifat tidak terukur atau tidak berbentuk angka. Contohnya adalah warna, rasa, atau opini. Yang kedua, kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang deskripsinya bersifat terukur dan bentuknya angka. Contohnya tinggi badan, berat badan, atau jumlah populasi. Dan yang ketiga adalah diskrit.
Data diskrit adalah jenis data kuantitatif yang hanya memiliki nilai-nilai diskrit atau terpisah. Contohnya adalah jumlah anak yang dimiliki satu keluarga yang hanya bisa bernilai bilangan bulat. Yang keempat yaitu kontinu. Data kontinu adalah jenis data kuantitatif yang dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu. Contohnya adalah tinggi badan atau suhu tubuh. Yang kelima yaitu spasial. Data spasial adalah jenis data yang mempresentasikan informasi geografis pada satu lokasi atau wilayah tertentu. Contohnya peta, foto satelit, atau informasi GPS. Dan yang keenam adalah temporal. Data temporal adalah jenis data mempresentasikan informasi pada suatu waktu tertentu atau rentang waktu tertentu. Contohnya adalah data cuaca, data pergerakan penduduk, atau data ekonomi. Dan yang ketujuh adalah terstruktur. Data terstruktur adalah jenis data yang disimpan dalam format yang terstruktur dan mudah diakses. Contohnya adalah database, spreadsheet, atau format XML. Dan yang terakhir yaitu tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah jenis data yang disimpan dalam format yang terstruktur dan sulit diakses. Contohnya adalah email, pesan teks, atau postingan media sosial. Jenis data tersebut memiliki kegunaannya masing-masing dan seringkali digunakan bersama-sama dalam analisis dan pengolahan data untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif. Untuk slide selanjutnya, saya akan serahkan ke teman saya yaitu Daniel Irwansyah. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan analisis buffer dan tahapannya. Analisis buffer dalam GIS adalah proses pembuatan area sekitar objek tertentu yang diberi jarak atau radius tertentu. Area ini dapat digunakan untuk menentukan zona pengaruh atau dampak dari objek pada lokasi sekitarnya. Analisis buffer dapat diterapkan pada berbagai jenis objek seperti jalan, sungai, bangunan, atau pembatasan wilayah. Tahapan-tahapan analisis buffer adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi objek yang akan diberi buffer. Objek ini akan berupa jalan, sungai, bangunan, atau pembatasan wilayah. Yang kedua, tentukan jarak atau radius untuk buffer. Jarak atau radius dapat ditentukan berdasarkan aturan atau kebijakan yang berlaku atau berdasarkan analisis kebutuhan pengguna. Yang ketiga, buat buffer pada jarak yang telah diidentifikasikan. Buffer dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak GIS seperti ArcGIS, QGIS, atau MapInfo. Analisis dampak atau pengaruh objek pada lokasi sekitarnya. Dalam analisis ini, zona pengaruh dari objek akan ditentukan berdasarkan buffer yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya, visualisasi hasil analisis buffer. Hasil analisis dapat divisualisasikan dalam bentuk peta atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Selanjutnya, dalam aplikasi GIS, analisis buffer dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti perencanaan kota, analisis risiko bencana alam, analisis keamanan, dan masih banyak lagi. Kemudian, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.